Halo sahabat Dewa Geming 15. Akan ada giveaway tebak skor, hadiah per orang 75k. Untuk 50 orang pemenang per hari. Hadiah akan masuk ke ID kalian di Liga 188. 1. Harus memiliki ID di Liga 188. 2. Pernah depo dan minimal ada bet. 3. Jika tidak ada syarat yang diikuti, giveaway akan dibatalkan di hari itu juga. 5. Komen tebak skor dilarang diedit, apabila diedit tidak sah dengan alasan apapun. 6. Cukup dengan cara cantumkan ID kalian di Liga 188 dan tebak skor kalian. Akan dimulai pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober. Dan bisa diadakan setiap hari. Oke, selamat siang bosku. Sebelum lanjut untuk laga malam hari ini, saya akan mereview laga-laga kemarin malam. Oke, bisa dikatakan dari single bet cukup profit. Oke, mulai dari AC Milan untuk memberikan power setengah, di sini kita masuk JP. Kemudian di laga yang kedua kemarin malam, Alaves yang berhadapan dengan LC dengan memilih Alaves leg-legan. Kemudian dari analisa skor, under di sini juga masuk. Kemudian di laga yang ketiga kemarin malam, pertandingan Espanyol berhadapan dengan Atletico Bilbao. Untuk menahan seperempat handicap di sini Bilbao WH teman-teman. Sayang sekali kita tidak JP pool atau tidak win pool untuk laga ini. Dan di laga terakhir kita Villarreal berhadapan dengan Sadis. Sayang sekali dengan Villarreal memberikan pool 1 atau win. Pun dari analisa skor tidak masuk. Sayang sekali kita kurang profit di satu laga di Villarreal untuk kemarin malam. Oke. Dan langsung saja di laga yang pertama saya akan membahas pertandingan Mallorca yang akan menjamu tim tamu Sevilla. Saat saya melihat dari line up pemain, bisa dikatakan di sini untuk tuan rumah cukup banyak pemain yang akan absen, termasuk andalan mereka Kubo ada 3 pemain. Kemudian untuk Sevilla ada 1 pemain, dan saya melihat dari peringkat sementara Sevilla mampu berada di peringkat 3 dengan memperoleh 20 poin dari 9 laga, poin yang sama dengan peringkat 2 Real Madrid. Kemudian untuk tuan rumah, Mallorca berada di peringkat 13 dengan memperoleh 12 poin dari 10 laga. Kemudian saya menganalisa dari sejarah pertandingan, memang lebih banyak dimenangkan oleh Sevilla. Kemudian pertemuan terakhir mereka berlangsung pada tahun 2020 dimenangkan oleh tuan rumah Sevilla dengan skor 2-0. Dan didukung dengan handicap untuk laga ini, saya cukup yakin Sevilla mampu meraih 3 poin di kandang Mallorca, dengan catatan Sevilla memberikan purs seperempat handicap untuk laga ini. Kemudian di laga yang kedua saya akan membahas pertandingan tuan rumah Real Betis yang akan menjamu tim tamu Valencia. Masih tetap untuk laga ini tim yang diunggulkan adalah Real Betis karena mereka memberikan purs handicap. Kemudian saya melihat dari ringkasan pemain atau line up pemain total, ada 1 pemain tidak akan bermain untuk tuan rumah Real Betis. Kemudian untuk Valencia sudah dipastikan on fire 100%. Dan saya melihat dari peringkat sementara untuk tim ini masih tetap berada di peringkat 5 untuk tuan rumah Real Betis, dan mereka sudah meraih 18 poin dari 10 laga. Kemudian untuk tim tamu Valencia masih berada di peringkat 11 dengan memperoleh 13 poin dari 10 laga mereka. Kemudian saya mengecek dari sejarah pertandingan, memang tim yang diunggulkan masih tetap Real Betis, walaupun di laga terakhir mereka berakhir dengan skor imbang. Tetapi dengan didukung handicap untuk laga ini, cukup berani untuk di sini Real Betis memberikan purs seperempat handicap kepada tim tamu Valencia. Dan di laga yang ketiga saya akan membahas pertandingan tuan rumah Cagliari yang akan menjamu tim tamu AS Roma. Melihat dari line up pemain total, ada 4 pemain yang tidak akan bermain untuk Cagliari, kemudian 2 pemain tidak akan bermain untuk tim tamu AS Roma. Saat saya melihat dari pertandingan terakhir untuk kedua tim ini, mulai dari tuan rumah Cagliari menelan kekalahan saat berhadapan dengan Fiorentina. Kemudian hasil imbang AS Roma saat berhadapan dengan Napoli. Kemudian melihat dari sejarah pertandingan terakhir dimenangkan oleh Cagliari dengan skor 3-2. Tetapi untuk malam hari ini saya cukup yakin pasti sedikit berbeda untuk laga ini. Melihat dari performa AS Roma bisa dikatakan cukup baik karena mereka berada di peringkat 4 dengan memperoleh 16 poin dari 9 laga. Kemudian untuk performa tuan rumah berada di peringkat 20, mereka meraih 6 poin dari 9 laga. Dan cukup yakin karena tim yang diunggulkan di sini adalah AS Roma. Cukup berani di sini AS Roma memberikan purs setengah handicap kepada tuan rumah Cagliari.
Dan membahas di laga yang terakhir, saya akan membahas pertandingan tuan rumah Sampdoria yang akan menjamu tim tamu Atalanta. Melihat dari line up pemain untuk tuan rumah Sampdoria sudah dipastikan on fire 100%. Kemudian untuk performa Atalanta dari line up pemain, mereka memiliki 4 pemain yang akan absen. Kemudian saya membahas dari pertandingan terakhir untuk kedua tim ini, mulai dari tuan rumah Sampdoria mengalami kemenangan saat berhadapan dengan Spezia, kemudian hasil imbang Atalanta yang di laga terakhir mereka saat berhadapan dengan Udinese. Kemudian membahas dari peringkat sementara, masih kokoh Atalanta berada di peringkat 5 dengan memperoleh 15 poin dari 9 laga. Kemudian untuk performa tuan rumah Sampdoria berada di peringkat 15 memperoleh 9 poin dari 9 laga mereka. Kemudian saya membahas dari head to head, bisa dikatakan cukup berimbang untuk laga ini melihat dari head to head mereka. Kemudian saya membahas dari handicap, tim yang diunggulkan adalah Atalanta karena mereka memberikan paling rendah seperempat handicap kepada Sampdoria. Kemudian cukup meyakinkan untuk laga ini Atalanta akan memenangkan laga, mengingat di laga terakhir mereka menelan hasil imbang saat berhadapan dengan Udinese. Fix untuk laga ini Atalanta memberikan seperempat handicap kepada tuan rumah Sampdoria. Nah, itu dia 4 laga yang sudah saya bahas untuk laga malam hari ini. Seperti biasa, ada 2 bill mix parlay untuk laga malam hari ini. Kemudian untuk kalian jangan lewatkan, akan ada giveaway pada hari Sabtu ini tanggal 30. Total tebak skor hadiah 75k untuk 50 orang pemenang. Oke, ini saja untuk membahas laga malam hari ini. Terima kasih, selamat sore, salam olahraga. Aku adalah murid terpintar di akademi.